Apa kamu tahu kalau ada suatu objek astronomi di mana ruang dan waktu bisa benar-benar bertukar tempat? Gimana cara kerjanya ya? Dan apa persisnya arti bertukar tempat dan waktu? Yuk kita cari tahu. Bayangin kamu di dalam pesawat ruang angkasa. Kendaraan itu cuma bisa bergerak lurus, jalurmu menuju titik tertentu yang nggak bisa kamu hindari dan kamu nggak tahu apa yang ada di depan. Kamu cuma bisa berharap ini nggak akan terlalu buruk, sementara itu semua yang di sekitarmu benar-benar kacau. Kolase kacau dari banyak peristiwa sejarah. Apa yang kamu lihat? Manusia purba dan dinosaurus? Lahirnya alam semesta? Masa depan? Siapa tahu akan seperti itulah alam semesta jika kita bertukar waktu dan ruang. Dan secara teori, itu yang akan kamu lihat jika kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan berhasil selamat. Tapi gimana hal seperti ini mungkin terjadi? Pertama, yuk kita bahas dulu waktu dan ruang. Bayangin kamu menggambar bohlam di kertas, lalu ambil kertas lain dan gambar gimana bohlam itu dinyalakan. Saat ini baru satu lingkaran sinar kecil, satu lembar lagi, lingkaran sinar membesar. Lingkaran itu makin besar sampai akhirnya menjadi sangat besar. Di dunia nyata, bohlam menyala dalam sekejap mata karena cahaya bergerak paling cepat di alam semesta. Tapi di sini, di gambar kita menangkap gambar merambatnya cahaya bingkai demi bingkai. Kita lihat bagaimana seiring waktu cahaya membesar dari sebuah titik kecil sampai lingkaran besar. Tapi jika kita hubungkan titik-titik ini, apa kamu jadi teringat bentuk tertentu? Misalnya, kerucut? Iya, tepat. Ini disebut kerucut cahaya. Dan waktu adalah poros pusat dari kerucut ini. Kenapa? Karena cahaya berubah dari titik kecil menjadi lingkaran besar seiring waktu. Untuk mengingat ini, yuk kita gambar vektor waktu, sebuah anak panah di dalam kerucut itu. Anak panah ini mengarah dari masa lalu ke masa depan. Sementara itu, lingkaran adalah ruang. Dalam ruang, kita bisa bergerak sesuka hati kita ke arah manapun. Kita bisa bergerak naik turun, zigzag dan seterusnya, tapi apapun gambar zigzag yang dibuat di sepanjang lini masa, kita selalu bergerak ke depan. Kita nggak bisa mengembalikan waktu dan kita nggak bisa menghentikannya. Ini membantu kita mendefinisikan waktu dan ruang. Waktu adalah arah di mana kerucut cahaya berorientasi, ini adalah arah yang dituju semua jalan kita dan di mana masa depan kita pasti berada. Dan ruang angkasa adalah beragam arah yang tegak lurus ke lini masa. Ini adalah grafik yang mudah dipahami. Ini bisa diterapkan di seluruh alam semesta, lalu waktu akan mengalir dengan sama di mana-mana. Tapi, kalau kamu sudah nonton setidaknya beberapa film sci-fi populer, kamu akan tahu bukan begini kejadiannya. Di dunia nyata, waktu bisa kacau. Misalnya jika kamu bersantai di dekat lubang hitam, yang bagimu 2 jam bisa menjadi 20 tahun bagi temanmu di bumi. Tapi kenapa ya? Oke, tarik napas yang dalam. Nah, gravitasi berperan di sini. Oh, aku tahu gravitasi yang bantu aku berdiri di atas tanah kan? Pikirmu. Tapi masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Gravitasi adalah salah satu kekuatan fisik mendasar di dunia kita dan kekuatannya luar biasa besar. Faktanya gravitasi begitu kuat hingga bisa mendistorsi ruang dan waktu. Gravitasi bisa benar-benar memengaruhi kecepatan waktu seperti penyihir yang maha kuat. Yuk ambil sesuatu yang lebih besar dari bohlam lampu, misalnya supernova. Di suatu tempat di alam semesta, sebuah bintang baru saja meledak. Gimana kita bisa tahu itu? Gak ada sesuatu pun di alam semesta ini, entah itu bunyi, gelombang radio, atau apapun yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Jadi kita tahu terjadinya supernova hanya jika melihatnya. Dan ini cuma bisa terjadi jika kerucut cahayanya cukup membesar dan mencapai planet kita. Jadi kerucut cahaya itu membesar dan makin besar, dan sejauh ini semuanya baik-baik aja. Akhirnya kerucut itu mencapai planet kita. Tapi ada kekurangannya nih. Kamu tahu kan, planet kita masif, sangat masif. Dan gravitasinya juga kuat sekali. Terus apa yang terjadi? Gravitasi mengubah arah kerucut cahaya mulai ditarik ke pusat planet.
Dan dengan ini ditarik pula anak panah waktu. Itu artinya gravitasi memperlambat waktu dan makin dekat kerucut cahaya ke kita, makin membengkok anak panah itu serta makin lambat waktu berjalan. Apa artinya? Misalnya fakta bahwa arloji di pergelangan kakimu akan lebih lambat dibanding yang di pergelangan tanganmu. Kepalamu lebih cepat menua dibanding kakimu. Astronot di orbit bumi menua sedikit lebih lambat dibanding orang-orang di bumi. Hal-hal ini yang oleh para ilmuwan disebut teori relativitas umum. Tapi apa hubungannya ini dengan topik kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang akan terjadi jika kita bertukar ruang dan waktu? Jangan khawatir, kita hampir sampai kok. Sekarang bayangkan suatu tubuh kosmik yang memiliki kekuatan gravitasi luar biasa. Objek ini sangat membengkokkan waktu dan ruang hingga rasanya seperti tertukar. Ini lubang hitam mutlak menarik semuanya ke pusatnya, gak ada bintang, planet, atau cahaya yang bisa lolos dari sana. Katakan kerucut cahaya kita mendekati lubang hitam, pertama seperti biasa, waktu mulai membengkok ke arah pusat lubang hitam karena ditarik oleh gravitasinya. Tapi gravitasi itu sangat kuat, jadi waktu makin bengkok dan makin mendekati pusat, waktu berjalan makin lambat. Akhirnya kerucut cahaya itu melewati batas lubang hitam yang disebut horizon peristiwa. Pada titik ini kerucut cahaya menjadi begitu terdistorsi hingga sekarang benar-benar mengarah ke bawah. Bisa kita bilang kalau waktu sudah berubah arah. Waktu mengarah ke bawah? Omong kosong macam apa itu? Tanyamu. Akan lebih mudah kalau dijelaskan dengan contoh yang nyata ya. Bayangin kamu adalah astronot sinting yang memutuskan untuk terjun ke dalam lubang hitam. Dan ada pengamat di dalam pesawat ruang angkasa yang mengawasimu melakukan hal ini dengan alasan tertentu. Awalnya bagimu nggak terjadi suatu perubahan apapun, kamu melihat arlojimu, 5 menit telah berlalu dan semua baik-baik saja. Tapi bagi si pengamat, pertama-tama kamu akan jatuh ke dalam waktu yang sangat lama. Pengamat sudah duduk di sana selama 50 tahun dan kamu belum selesai jatuh. Semua itu karena waktu telah melambat. Yang kedua, karena ruang juga sudah terdistorsi di dekat lubang hitam dan pengamat akan melihat bagaimana kamu mulai teregang mirip spaghetti. Omong-omong ini istilah ilmiah loh, proses ini disebut spaghettification. Lalu akhirnya kamu menyeberangi horizon peristiwa dan pengamat nggak bisa melihatmu lagi. Cahaya nggak bisa lolos dari lubang hitam hingga citramu nggak akan mencapai pengamat meskipun kamu masih ada di dalam. Gimana dengan kamu? Apa jadinya kalau kamu selamat begitu saja? Ingat, anak panah waktu mengarah ke pusat lubang hitam. Apa artinya ya? Artinya sekarang pusat lubang hitam adalah masa depanmu. Pusat lubang hitam bukan tempat, tapi takdir yang gak bisa kamu ubah dan dari manapun asalmu, juga bagian lain alam semesta ini gak akan ada lagi bagimu. Karena sekarang itu bukan tempat, tapi kejadian dari masa lalu. Karena kamu gak bisa mengembalikan waktu, kamu gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi apa yang ada di sekelilingmu? Kekacauan total. Berkas-berkas cahaya sekarang bergerak ke segala arah, maju, mundur, dan seterusnya. Berkas-berkas itu menggambarkan peristiwa masa lalu, masa depan, masa sekarang, dan semua ini bergerak di sekitarmu. Kenyataannya ruang dan waktu nggak bertukar tempat, tapi rasanya seperti itu. Karena di dalam ruang, sekarang kamu cuma bisa bergerak maju seolah-olah di sepanjang garis lurus. Dan waktu yang direfleksikan berkas-berkas cahaya mengepungmu di mana-mana dan bergerak ke semua arah yang mungkin. Dan di sini kita kembali ke awal. Contoh mengerikan ini membantu kita membayangkan akan seperti apa rasanya jika waktu dan ruang menjadi terbalik. Pastinya ini cuma teori dan dugaan, ide bahwa kita akan bergerak ke satu arah tertentu, arah yang belum kita pilih, dan adanya kekacauan waktu di sekeliling, kedengarannya cukup menakutkan ya. Tapi ini akan menjadi pengalaman yang menarik sekali. Kayaknya berbahaya, kamu duluan aja deh. Houston, kami punya kabar baik. Satu kelompok manusia terpilih sedang diwawancarai untuk ikut serta dalam liburan komersial pertama ke luar angkasa. Badan Antariksa memberimu sebuah survei untuk dijawab. Mereka ingin tahu apa yang akan kamu bawa dalam petualangan luar angkasa ini. Berdasarkan jawabanmu, mungkin kamu akan menjadi salah satu yang terpilih. Nah, bagaimana kalau kita lihat daftarnya bersama-sama? .
Pensil. Itu tidak terpikir olehku, tapi masuk akal. Kabarnya, Amerika Serikat menghabiskan jutaan dolar untuk merancang pena yang bisa digunakan di luar angkasa. Tidak adanya gravitasi merupakan hambatan besar dalam kehidupan di luar angkasa, dan pena pun tidak berfungsi di sana. Tinta tidak akan mengalir ke bawah seperti halnya di bumi. Tapi ternyata pensil bisa digunakan. Jadi, kamu bisa mengisi teka-teki bersama turis luar angkasa lainnya, atau bahkan membuat gambar dari petualanganmu. Tentu saja, kamu tidak boleh lupa membawa sikat gigi. Menurut para astronot veteran, sikat gigi sangat sederhana, tapi teknologinya cukup untuk di luar angkasa. Kalau kamu memencet botol air di dalam pesawat antariksa, molekul-molekul air akan melayang-layang dalam gelembung-gelembung kecil. Tapi, saat sikat gigi dibasahi, air akan secara alami tertahan di dalamnya, menjaganya tetap lembab untuk diberi pasta gigi. Oh, tadinya aku mau bilang kaos kaki yang lucu. Senang, kamu mencantumkannya. Berikut 2 alasannya. Pertama, kita tidak banyak berjalan kaki di luar angkasa. Orang-orang sangat jarang menyentuh lantai di sana. Dan kedua, luar angkasa bukanlah tempat untuk memamerkan gaya busanamu. Para astronot cenderung menggunakan pakaian khusus saat berada di sana. Begitupun kamu sebagai wisatawan luar angkasa. Jadi, kaos kaki akan menjaga kakimu tetap hangat dan tidak lembab, sekaligus menunjukkan selera fashionmu. Kamu bisa memakai kaos kaki bermotif senyum, lalu di hari lain memakai kaos kaki bertema Grinch. Tentunya, kaos kaki sangat membantu di dalam pesawat, karena akan membuatmu bergerak dengan lebih mudah. Lain kali saat pergi ke toko kelontong, belilah tisu basah untuk perjalanan luar angkasamu. Para penjelajah luar angkasa yang berpengalaman sangat menyukainya. Padahal bukan NASA yang menciptakannya ya. Karena air tidak boleh masuk ke pesawat antariksa, maka pilihan terbaik adalah tisu basah. Lebih baik lagi kalau ada wanginya. Para astronot bahkan memakai berbagai jenis tisu basah. Ada tisu basah untuk disinfeksi dan ada juga untuk membersihkan tubuh. Pastikan kamu tahu cara membedakan keduanya saat berada di sana. Ada mitos populer yang mengatakan bahwa NASA adalah pencipta Velcro. Tapi faktanya kita cenderung berpikir segala sesuatu yang digunakan di luar angkasa diciptakan oleh NASA untuk tujuan yang sangat cerdas dan spesifik. Tapi ternyata tidak. Velcro diciptakan untuk keperluan biasa pada tahun 1950-an oleh perusahaan Swiss. Velcro diadopsi oleh para penjelajah luar angkasa karena berguna sebagai perlengkapan anti-gravitasi. Tentunya Velcro tidak menghapus gravitasi. Tapi kamu bisa menempelkan Velcro pada barang sehari-hari, lalu menggantungkannya pada Velcro yang menempel di dinding pesawat antariksa. Ini sistem yang sangat cerdas, tapi lebih baik bawa sendiri bukan? Kalau kamu menghabiskan waktu lama di luar angkasa, foto-foto dari rumah mungkin akan berguna. Tapi pilihlah dengan baik, karena pesawat antariksa tidak terlalu besar, orang lain di dalamnya akan tahu foto apa saja yang kamu bawa. Lebih baik simpan saja poster Harry Styles di kamar tidurmu di bumi ya. Bawalah foto orang-orang yang kamu kenal dan sayangi. Apa kamu bilang pizza? Bagian utama dari berwisata dan menjelajahi tempat-tempat baru adalah mencicipi berbagai cita rasa makanan. Di luar angkasa, itu sedikit lebih rumit. Tapi setidaknya, kamu bisa membawa pizza. Ya, sebenarnya kamu harus mengirimkannya dengan pesawat kargo. Dengan begini, bahan-bahannya akan datang dalam kondisi segar dan siap disantap. Ini bukan pertama kalinya orang-orang di luar angkasa mencoba makan junk food dari bumi. Beberapa astronot bahkan pernah menyantap crepes dan hot dog. Mungkin bagian terbaik dari pesta pizza ini adalah makanannya bisa melayang. Bukankah ini cara yang sangat menyenangkan untuk menikmati makanan lezat dari bumi? Meskipun aku mengerti keinginanmu untuk membawa toilet dalam perjalanan keluar angkasa ini, itu hampir tidak mungkin. Aku paham, beberapa orang sudah terbiasa dengan toilet di rumah mereka, dan toilet di luar angkasa jauh dari pengalaman yang ideal. Tapi, NASA terus memperbaiki sistem toilet mereka, dan yang sekarang adalah yang terbaik sejauh ini. Jadi, seharusnya itu sudah cukup. Ada satu barang yang akan kubawa juga, yaitu laptop. Tapi mungkin kamu bertanya, apa gunanya laptop di luar angkasa? Ternyata ada internet di seluruh stasiun antariksa internasional.
Jadi, meskipun kamu tidak menghabiskan sebagian besar perjalananmu di ISS, kamu bisa menonton Netflix saat berada di sana. Ada internet di seluruh ISS rupanya. Luar biasa ya. Bicara soal hiburan, aku senang kamu membawa yoyo. Aku tidak yakin seberapa efisiennya di luar angkasa, karena tidak ada gravitasi yang memantulkannya bolak-balik. Tapi akan menarik untuk melihat bagaimana yoyo bereaksi di lingkungan bebas gravitasi. Oh, aku suka puzzle. Ini jelas masuk dalam daftarku juga. Bayangkan, mencoba menyusun puzzle yang terus melayang di udara. Mungkin kamu harus membuat sistem untuk menghindari potongan-potongannya mengambang tanpa tujuan di pesawat antariksa. Tapi bayangkan, setelah kamu menyelesaikan puzzle kura-kura itu, yang akan tampak seperti berenang di dalam pesawat. Kamu tidak bisa membawa jendela, tapi ini adalah bagian penting dari kehidupan di luar angkasa. Mari kita ingat beberapa aturan perjalanan ini. Setiap wisatawan berkesempatan melakukan 1 kali spacewalk dalam kunjungan mereka. Ini sangat istimewa. Anggaplah dirimu beruntung, karena beberapa astronot elit hanya bisa melakukan 1 kali spacewalk selama karir mereka. Itu karena berjalan di luar pesawat antariksa sangat berisiko dan butuh banyak latihan. Tapi kamu akan dapat pelatihan setelah sampai di sana. Masalahnya, di hari-hari lainnya kamu akan terkurung di dalam kaleng yang mengambang. Karena itulah jendela akan sangat membantu. Jendela akan membantu mengingatkan di mana kamu berada dan juga memberimu perspektif tentang antariksa dan bumi. Pastinya, kamu harus membawa kamera. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendaftar untuk pengalaman sekali seumur hidup ini? Pastikan saja kamera itu berfungsi di dalam pesawat antariksa atau ISS. Kopi. Jangan khawatir, kamu tidak perlu membawa kopi sendiri. Sampai belum lama ini, para astronot hanya bisa mengandalkan secangkir kopi instan saat berada di luar angkasa. Tapi, kamu beruntung karena para ahli kopi sudah memecahkan masalah ini. Sekarang ini, ada mesin espresso. Ukuran mesin itu sendiri mirip dengan mesin espresso di bumi. Tapi untuk meminumnya, para penjelajah luar angkasa harus menggunakan cangkir kopi bebas gravitasi beserta sedotannya. Kalau coba meminumnya seperti biasa, kopi panas bukan akan langsung menghantam wajahmu, melainkan akan menempel di dasar cangkir. Harus kuakui, aku sangat mendukung penemuan ini. Terakhir, bagaimana kalau membawa gitar? Aku perhatikan belum ada alat musik yang kamu bawa. Kalau ini penerbangan konvensional, kamu mungkin harus membayar ekstra untuk bagasi. Tapi karena ini sudah termasuk, jangan malu-malu untuk membawa gitarmu. Astronot seperti Chris Hadfield membawa alat musik saat berada di luar angkasa. Dia bahkan menjadi terkenal dengan versinya dari lagu Space Oddity milik Bowie. Sampai-sampai Bowie sendiri mengatakan kepadanya dia membawakan versi Chris. Ini membantu mengisi waktu dan juga cocok untuk bersosialisasi. Bisa kamu bayangkan kegiatan serupa pesta api unggun di ruang hampa udara? Aku bisa membayangkannya dan kelihatannya sangat keren. Baiklah, sepertinya kamu sudah siap berangkat. Aku sendiri yang akan menelepon NASA dan meminta mereka memilihmu sebagai salah satu penjelajah luar angkasa yang beruntung. Sampai jumpa di antariksa, sobat! Pernah dengar tentang bintang berlian yang bisa bikin semua kekayaan di bumi malu? Atau bintang berkelap-kelip yang permukaannya terbuat dari besi padat? Mari kita lihat bintang-bintang aneh ini dan menguak misterinya. Ada sebuah bintang di rasi Centaurus yang dijuluki Lucy in the Sky with Diamonds. Ya, namanya diambil dari lagu The Beatles. Karena pada dasarnya bintang ini memang kayak lagu The Beatles itu. Nah, bintang ini punya berlian besar di intinya. Dan kalian mungkin bertanya-tanya seberapa besar berlian ini. Ya, diperkirakan besarnya sekitar 10 miliar triliun karat, yaitu 1 diikuti dengan 34 angka 0. Sebagai perbandingan, berlian Hope yang merupakan salah satu berlian terbesar di dunia hanya berukuran 45,5 karat. Bisa bayangin gak ukuran cincin yang bisa kamu buat dengan berlian dari bintang ini? Massa bintang ini pun hampir sama dengan massa matahari. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu dengan prospek untuk memiliki berlian ini. Bahkan kalau kamu adalah Jeff Bezos, kamu gak akan mampu membelinya. Menurut Ronald Winston,
CEO Harry Winston Inc. Berlian ini besar sekali, sehingga kemungkinan besar akan menekan nilai pasar. Jadi, kamu harus puas dengan cincin pertunangan berlian yang jauh lebih kecil. Satu hal yang menarik dari bintang Lucy in the Sky with Diamonds adalah bintang ini sangat padat. Faktanya, masa bintang ini sama dengan masa matahari yang dijejalkan ke dalam objek yang diameternya hanya sepertiga diameter bumi. Itu kayak memasukkan gajah ke dalam kotak sepatu. Tapi, meski ukurannya sangat besar, bintang ini sebenarnya lumayan dingin dengan temperatur inti hanya sekitar 6.700-an derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Sejak penemuan Lucy in the Sky with Diamonds, beberapa bintang yang mengkristal lainnya juga ditemukan. Sebagian diantaranya punya hati berlian sebesar bumi. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta penuh dengan kejutan. Dan kita tidak akan pernah tahu harta karun apa yang akan kita temukan di luar sana di angkasa yang luas. Dan ini bukan satu-satunya bintang aneh yang kita temukan sejauh ini. Ada banyak hal aneh yang tidak dapat dijelaskan di luar angkasa. Sebagai contoh, lihat saja Vega. Vega, yang juga dikenal sebagai Alpha Lyrae, adalah bintang terang yang terletak di rasi Lyra. Bintang ini merupakan salah satu bintang paling terang di langit malam dan mudah dilihat dengan mata telanjang dari sebagian besar belahan dunia. Bagi kita yang tinggal di belahan bumi utara, Vega mungkin tampak seperti bintang yang indah dan terang. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata bintang ini menyembunyikan rahasia, yaitu dia sebenarnya agak gepeng. Laju rotasi Vega yang tinggi menyebabkan Vega agak buncit di ekuatornya. Kayak perut kosmik, bintang ini berotasi setiap 12,5 jam sekali. Ini cukup cepat untuk sebuah bintang, dan dia juga melontarkan materi di sekeliling pinggangnya. Bintang ini kayak lagi main hula hoop. Materi ini berada lebih jauh dari pusat bintang, sehingga gravitasi yang diterima materi ini lebih kecil, menyebabkannya mendingin dan menggelap, yang menyebabkan efek penggelapan gravitasi. Jadi, pada dasarnya, Vega adalah mimpi terburuk bagi para ahli kebugaran kosmik. Meski begitu, bagi kita para pengamat bintang, Vega masih terlihat bulat karena kita melihatnya dari ujung kutub bumi. Tapi, kalau kita melihatnya dari sudut yang berbeda, kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat berbeda. Pemandangan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa Vega beneran ngumpetin donat kosmik diam-diam? Namun, meski kita ngeledekin lingkar pinggang khatulistiwanya, tidak bisa disangkal kalau Vega tetaplah salah satu bintang yang paling terang dan menarik di galaksi kita. Tapi kalau ingin sesuatu yang benar-benar terang, bagaimana kalau supernova? Supernova adalah ledakan raksasa di angkasa yang terjadi ketika bintang mencapai akhir siklus hidupnya. Mirip akhir dari pertunjukan kembang api, tapi dalam skala kosmik. Ledakan ini melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa detik daripada yang dihasilkan matahari sepanjang hidupnya. Dan inilah yang terjadi pada bintang berikutnya dalam pertunjukan kita. Objek langit dengan nama aneh IPFT14HLS. Tapi ada satu hal yang menarik, dia ini bukan supernova biasa. Meski bintang ini sempat meledak di tahun 2014 dan mulai meredup seperti biasanya, baru-baru ini dia kembali muncul dan kembali bersinar terang. Ya, dramatis juga. Dan kalau itu belum cukup, bintang ini terus meredup dan bersinar, setidaknya 5 kali secara total, mirip seperti yoyo. Seolah-olah bintang ini nggak bisa memutuskan apakah dia ingin tetap terang atau meredup ke dalam kegelapan. Selain itu, para ilmuwan mengukur spektrum supernova tersebut. Mereka menemukan kalau supernova ini berevolusi 10 kali lebih lambat daripada bintang-bintang lainnya. Mungkin ini supernova yang cuma mau menikmati masa-masa keemasannya? Secara keseluruhan, objek ini masih menjadi misteri.
Tapi, bintang ini bukan satu-satunya bintang yang mengalami sindrom 2-in-1. Sekilas, MY Camelopardalis tampak seperti bintang biasa, tapi setelah diamati lebih dekat, para astronom menyimpulkan kalau bintang ini sebenarnya adalah 2 bintang dalam 1. Kedua bintang ini saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan lebih dari 900.000 km per jam. Ini merupakan sistem bintang kontak biner, yang artinya kedua bintang tersebut berada sangat dekat sehingga berbagi selubung yang sama. Dengan kata lain, keduanya sangat dekat sampai bisa dibilang sedang berpacaran. Bintang Romeo dan Juliet ini adalah salah satu bintang ganda paling masif yang pernah ditemukan. Masing-masing memiliki massa 32 dan 38 massa matahari. Para astronom juga menduga kalau kedua bintang ini sedang berada di ambang penggabungan. Artinya, suatu hari nanti keduanya akan bergabung menjadi satu bintang super raksasa. Wow, siapa sangka ruang angkasa bisa romantis begitu? Selanjutnya, perkenalkan nama panjang lainnya, HD 140283, yang juga dikenal sebagai bintang Methuselah. Si kecil di rasi Libra ini sudah ada sejak lama. Yep, benar-benar lama. Sebenarnya, ilmuwan mengira usianya lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Bayangkan aja kalau itu benar. Tapi akhirnya, mereka menemukan bahwa usia sebenarnya adalah sekitar 14,8 miliar tahun. Sebaya dengan alam semesta kita. Itu tetap aja mengesankan. Bintang ini sangat tua. Dia bahkan masih ingat saat Bima Sakti masih berupa bayi galaksi. Tapi, terlepas dari semua itu, bintang ini masih hidup. Bintang ini baru saja mulai mengembang menjadi raksasa merah. Ini mirip kayak kamu waktu berusia 30-an. Awet muda juga dia. Tapi, kalau semua hal itu sudah bisa dipahami, gimana dengan bintang yang diberi nama bintang WTF oleh para ilmuwan? Beneran loh, paling nggak dulu namanya begitu. Sekarang dia disebut bintang Tebi. Bintang ini juga punya nama yang lebih ilmiah, tapi agak sulit diucapkan. Namun, yang sangat aneh dari bintang ini adalah peredupannya yang tidak beraturan. Gak tahu kenapa, bintang ini gak bersinar kayak bintang pada umumnya, melainkan berkedip-kedip, seolah-olah ada orang yang menyalakan dan mematikan senter. Dan itu bukan cuma redup sedikit, penurunan cahayanya bisa sampai 22%. Jadi itu bukan karena terhalang oleh planet atau semacamnya. Ilmuwan telah menemukan berbagai macam penjelasan untuk perilaku aneh ini. Mulai dari komet, debu, hingga megastruktur luar angkasa. Serius? Tapi sebelum imajinasimu jadi terlalu liar, perlu diketahui bahwa penjelasan yang paling mungkin adalah debu biasa. Mungkin bintang itu dikelilingi oleh semacam awan debu, dan kadang awan debu itu menghalangi kita untuk melihatnya dengan jelas. Meski penjelasan ini masih belum 100% pasti, masih banyak misteri yang menyelimuti bintang Tebi ini. Satu hal yang pasti, bintang ini memang sedikit aneh, tapi itulah yang membuatnya menarik. Jadi begitulah teman-teman, kita dibuat kagum dengan keanekaragaman dan keanehan yang luar biasa di alam semesta. Masih banyak lagi yang bisa dijelajahi di luar sana. Jadi, mari kita terus menjelajah dan terus terkagum-kagum dengan keajaiban alam semesta.